Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel saya William Lim 25. Setelah beberapa hari yang lalu kita mereview mobil Lexus RX, ini adalah satu lagi mobil yang sangat menarik nih untuk kita lihat. Teman-teman pasti penasaran kan, mobil itu mobil apa? Dulu mobil ini harganya 700 jutaan, sekarang hanya 200 jutaan kecil. Jadi mobil apa teman-teman? Ini dia. Ini dia teman-teman, mobil Toyota Alphard generasi kedua facelift. Jadi Toyota Alphard itu masuk di Indonesia di tahun 2002. Itu diimpor langsung dari Jepang. Itu Alphard generasi pertama. Ini adalah Alphard generasi kedua dengan kode rangka bodi ANH20. Tapi ini sudah facelift ya, dibandingkan yang pre-facelift itu dia grillnya tidak seperti ini. Tapi sebentar dulu. Ini kameramennya kemana ini kameramennya ini? Kok jadi saya sendiri nih megang video? Mana kameramennya ya? Iya, tidur pula lah kau di dalam. Aduh. Bangun. Bangun kau. Siap, Iya. Bos, siap, Bos. Turun. Siap, Bos. Ini dia. Masa aku ditinggalnya, aku disuruh buat kamera sendiri. Aduh, kayak mana nih kameramennya ini? Aduh, ngantuk kali, Bos. Inilah dia Alphard generasi kedua facelift. Banyak perbedaan, terutama dari grill ya. Tapi kalau dari lampu itu semua sama. Yang menariknya lagi, ini dulu mobilnya cukup mahal, tidak semua kalangan bisa membelinya. Berapa? Dulu sekitar yang tipe X ini kurang lebih barunya itu sekitar di 700-an ya. Karena dia bisa dibilang Alphard entry level. Tetapi kalau secara fisik keseluruhan dari eksterior maupun interior tuh tidak terlalu banyak perbedaan. Seperti kayak ini proyektor HID, sensor parkir dan lain-lain. Mungkin ada beberapa perbedaan seperti kamera depan ya, karena dia entry level tidak memiliki kamera depan. Kamera belakang ada tapi itu aftermarket ya. Walaupun ini adalah Alphard tipe X, yang varian entry level dari keluarga Alphard, tapi ini juga di bagian spionnya sudah dilengkapi dengan LED. Jadi secara kasat mata itu tidak terlalu kelihatan. Udah gitu sekarang juga harganya tinggal 200 jutaan kecil lah. Sangat tidak disangka buat teman-teman naik mobil ini masih dikira wis, ini masih miliaran nih. Kalau kita beli mobil ini udah sukses sekarang ya, bisa beli mobil MM-an ya. Tapi ya mereka kan tidak semuanya tahu. Buat teman-teman ini sangat worth it tentunya. Jadi untuk Alphard yang generasi ini dibekali dengan mesin 2 AZFE 2400 cc dan dikawinkan dengan transmisi 6 speed percepatan. Ada juga beberapa varian dari model Alphard seperti ini itu memakai mesin 3500 cc dengan kode mesin 2GRFE. Banyak itu dipakai oleh Toyota Camry varian 3,5, Toyota Harrier 3,5, dan itu sangat jarang sekali ya. Dan Alphard 3,5 itu ada, tapi tidak terlalu banyak seperti yang varian 2,4 ini. Karena varian 2,4 ini bisa dibilang varian mesin yang cukup populer di kalangan keluarga Alphard Harrier Camry. Jadi kan teman-teman, Toyota Alphard ini, waduh, memang sangat besar ya. Kalau kita lihat dari internet, bahwasannya mobil ini memiliki panjang 4840 mm. Kalau untuk lebarnya
Untuk lebarnya, mobil ini memiliki lebar 1830 mm. Kalau untuk tinggi, ini mobil memiliki tinggi 1905 mm. Jadi mobil ini betul-betul seperti rumah berjalan ya. Nah, ini dia terdapat perbedaan di bagian mana. Nah, kalau untuk yang tipe facelift, dia memiliki perbedaan di sini, di garnish chrome atas dan bawah. Sekilas terlihat sama, tetapi berbeda. Dan banyak juga tuh yang bingung, Alphard kok nggak ada nih, wiper belakang di mana kok nggak ada? Rupanya wipernya di sini. Jadi mobil ini sangat terlihat rapi ya teman-teman. Sangat rapi desain dari Toyota Alphard ini. Satu lagi, walaupun mobil ini belum dilengkapi dengan power back door, tetapi teman-teman jangan khawatir. Dengan kita membuka seperti biasa pada mobil umumnya, nanti waktu kita mau menutupnya pun tidak perlu dibanting-banting lah teman-teman. Ibaratnya seperti diletakkan saja karena dia ada vakum. Jadi dia bisa hisap sendiri walaupun belum power back door, tapi ini sudah memiliki fitur vacuum door ya, seperti kayak mobil Mercedes-Benz S-Class gitu. Jadi teman-teman, walaupun ini bisa dibilang Alphard entry level, tetapi sudah diberikan fitur keyless kunci dan ini dia tombolnya untuk membuka dan menutup mobil ya. Sudah dilengkapi juga dengan engine start stop. Kalau untuk pintunya gimana nih? Kalau seperti yang generasi sebelumnya kan pintunya itu hanya sebelah kiri yang elektrik, tetapi ini kiri dan kanan juga sudah dibekali dengan electric sliding door ya. Ini sudah elektrik. Untuk joknya juga di baris kedua sudah dilengkapi dengan captain seat. Walaupun ini belum pilot seat seperti yang tipe di atas ini ya, tetapi ini sudah cukup lah, sudah cukup untuk menemani kita perjalanan jauh supaya kita tidak capek. Di sini juga ada penyangga kaki, ada ininya juga kiri dan kanan. Terdapat juga di sini cup holder di tengah. Jadi mobil ini bisa dibilang mobil yang sangat rekomen buat teman-teman. Kebetulan ini mobil memang mau kita jual, tapi sebentar untuk harganya kita coba di posisi driver dulu ya. Gimana layout dashboard, setir, tombol-tombol yang ada di depan deh. Coba kita lihat dulu ke depan sebentar. Teman-teman, ini kita sudah berada di kursi driver ya. Jadi di dalam kursi driver ini tidak terdapat memory seat, tidak terdapat jok elektrik, semuanya serba manual. Itu juga termasuk salah satu kekurangan dan salah satu kelebihan. Kenapa? Untuk perawatan elektrik-elektrikan ya udah pasti sedikit lebih ribet. Tetapi kalau yang manual untuk perawatan itu sangat mudah. Kalau di bagian dari palang setir itu tidak banyak perbedaan, hanya berbeda di ini audio steering suite. Ini juga tidak ada cruise control. Jadi bisa dibilang ini ECU-nya itu tidak terlalu berat lah untuk bekerjanya. Untuk power window, ini cukup menarik nih. Power window-nya dari semua 4 pintu sudah all auto. Nah, ini yang saya suka. Kenapa? Kita tidak terlalu menghabiskan banyak waktu lah untuk menaikkan, turunkan gitu. Jadi sekali tekan semua udah naik otomatis. Untuk spion itu sudah elektrik dan mirrornya juga sudah elektrik. Ini walaupun dia bisa dibilang entry level, tetapi dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir depan 2, sensor parkir belakang ada 4. Di sini terdapat lampu kabin dan traction control on off. Di sini engine start stop.
Selebihnya untuk panel-panel instrumen semuanya mirip, tidak banyak perbedaan. Bagian tuas transmisinya juga sama, tidak terlalu banyak perbedaan. Bagian digital AC juga sama. Dan satu lagi, memang ini tidak dilengkapi dengan sunroof depan dan belakang, tapi itu tidak apa-apa. Lebih mencegah ibaratnya kan mobil ini sudah berumur. Ini mau tahun 2012, sekarang sudah 2025, berarti sudah 13 tahun. Jadi kalau misalnya mobil kita ada sunroof, besar kemungkinan mobil tersebut yang bocor lah atau gimana lah. Jadi itu cukup merepotkan lah seandainya kalau kita lalai dalam merawatnya. Kalau dibandingkan dengan Alphard yang generasi pertama dengan kode rangka ANH 10, di dalam posisi pengemudi itu sangat jauh perbedaan. Ini jauh lebih nyaman. Kalau yang sebelumnya kan posisi di baris kedua lebih nyaman dibandingkan posisi driver. Tapi kalau yang generasi yang kedua ini, di bagian driver juga mobil ini sudah sangat enak, apalagi di bagian baris keduanya. Coba kita lihat di dalam posisi baris keduanya ya. Cuman salah satu minus dari mobil Toyota Alphard ini minusnya satu, apabila kita berkendara sendiri, walaupun ini mobil kita turun itu kesannya seperti ini supirnya nih, ini drivernya nih, itu yang kurang sedap gitu. Jadi kalau kita membeli mobil ini, bisa juga kita berkendara sendiri. Banyak juga yang memakai mobil Alphard ini sebagai mobil operasional harian dan berkendara sendiri. Tapi ada alangkah baiknya lah kita menyiapkan driver, jadi kita bisa sedikit menikmati kemewahan yang terdapat dalam mobil Toyota Alphard ini. Mungkin ini ya alasan mengapa banyak sekali artis yang memakai Toyota Alphard, pejabat, kementerian. Ya mungkin karena alasannya itu ya seperti ini gitu. Di dalam tuh seperti kita berada di dalam rumah, duduknya juga santai, kabinnya pun juga cukup senyap. Di sini kalau yang generasi yang kedua ini, lampu kabinnya di bagian sini ya, seperti kayak dalam pesawat ya kan. Tetapi kalau yang di versi Alphard yang pertama, dia lampu kabin semua dari pilar. Ini sudah di rooftop lah, udah mirip-mirip seperti Innova Reborn Genix mungkin ya. Untuk kisi-kisi AC di sini ada lampu kabin. Bagian belakang juga tempatnya posisinya sama. Ada satu lagi yang hampir kelewatan. Mobil ini dibekali dengan airbag. Ada 6 airbag ya. Di bagian pengemudi, passenger, pilar A kiri dan kanan, pilar C kiri dan kanan. Jadi untuk safety mobil ini sudah cukup top ya teman-teman. Gimana di baris kedua, di baris ketiga? Coba kita spin dulu ya. Wis, cukup lega juga untuk di baris ketiganya. Di situ posisi saya di posisi driver 180 cm. Di bagian baris kedua juga posisi yang cukup selonjor. Sekarang berada di posisi ketiga. Posisi selonjor masih selisih sekitar 6 jari lagi ini. 6 jari, coba lihat kemari. 6 jari, Wih, jadi mobil ini enak sekali gitu. Apalagi kalau kita keluarga besar gitu kan. Sedang kali jalan-jalan, nggak terasa capek badannya. Walaupun di baris ketiga, tetapi juga terdapat penyanggah tangan alias captain seat di sini. Juga dibekali dengan headrest, jadi kita bisa santai seperti gini. Kira-kira kalau supirnya agak sedikit ugal-ugalan, kita pegang gini lah, masih bisa gini. Di sini tersedia cup holder dan sedikit laci penyimpanan. Jadi untuk akomodasi mobil ini sangat-sangat top ya teman-teman. Walaupun di tahun 2012 pada era kemarin itu tidak terlalu banyak kali power socket seperti mobil-mobil sekarang ya.
Mungkin itu salah satu minus, tapi nggak apa-apa. Kita bisa mengambil charger tuh di bagian power socket 12 volt di depan. Jadi teman-teman, kebetulan ini unit Alphard X 2400 cc facelift tahun 2012. Kita lepas. Pasti penasaran, dari tadi pasti menunggu lepas di harga berapa. Cukup murah teman-teman, hanya 226 juta rupiah. Masih bisa nego teman-teman. Untuk plat, mobil ini plat BK. Untuk pajak panjang bulan 1 2026, kaleng 2027. Tunggu apa lagi teman-teman? Daripada kita beli Kijang, lebih bagus kita beli Toyota Alphard. Untuk pajak murah, pajaknya sekitar 7 jutaan saja deh. Beda-beda tipis lah dengan Innova Reborn bensin, tetapi kita sudah bisa mendapatkan mobil segengsi ini. Kapan lagi kita bisa membeli Toyota Alphard? Sekaranglah waktunya. Dulu 700 jutaan, sekarang hanya 226 juta. I like the way your body's moving closer, just to the beat and